A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, sebenarnya banyak yang ingin saya ajak melakukan pemikiran dan perenungan dalam hal melakukan pengajian. Jadi mengaji dan mengkaji. Nah, jadi di sini kita menggunakan mengkaji. Jadi kebetulan hari ini saya melihat di YouTube ceramah seorang bapak-bapak yang bernama Saiful Karim. Saiful Karim. Jadi dia mengatakan bahwa umat Islam ini disuruh membaca Injil. Karena kenapa? Alasannya ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang harus diimani. Jadi beliau ini dalam cerita dia, dan dia bercerita, dia dulu minta diberikan Injil sama bapaknya, tapi dimarahi, dipukuli. Sehingga dia diam-diam membeli Injil, dipelajari sampai khatam. Apakah benar bahwa umat Islam ini harus membaca Injil untuk mengimani? Jadi umat Islam ini mengimani 2 kitab, Al-Quran dan Injil, seperti beliau. Apakah yang disampaikan beliau ini ada ajaran sesat dan menyesatkan umat Islam? Yuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Kita simak dengan seksama video berikut ini. Baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak? Baca aja tidak? Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu pembencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Nah, setelah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, yang melihat channel saya ini, channel Renungan Kehidupan, sudah menyimak dengan seksama apa yang kira-kira yang kita dapat pahami. Apakah ini benar atau salah? Yuk kita kupas tuntas pada hari ini. Jangan lupa membawa lampu, obor, atau pelita untuk menerangi jalan kehidupan kita ini sampai datangnya hari di perjanjian yang disebut dengan meninggal dunia, sehingga kita siap untuk menghadapi kematian di dalam lindungan dan redha Allah.
sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini saya mencatat yang menurut pendapat saya yang akan kita bicarakan, kita pikirkan dan kita renungkan. Yang pertama, kitab yang wajib diimani ada 4. Ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Bagaimana kamu mengimani punya Injil aja enggak, baca Injil aja tidak? Lucu kamu tuh. Lucu kamu tuh. Ngatain imani Injil, tapi gak punya Injil, hendak dibaca. Lucu. Dasar lu badut. Lucu kan. Badut kan bikin lucu kan. Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak apa-apa saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kita ini berada di umat akhir zaman. Dan Nabi sudah berwasiat, gigitlah Al-Quran dan hadis seperti engkau menggigit kain dengan gerahammu. Artinya ini kita pegang teguh, pemegang teguh Al-Quran dan hadis, tidak mau digoyang oleh siapapun yang mengatasnamakan Islam, yang berselimut dengan agama Islam. Ya. Nah, ini dia bercerita nih masalah kehidupan dia. Saya waktu minta dibelikan Injil kepada bapak saya juga dipukuli oleh bapak saya. Ngapain minta Injil? Padahal bapak saya yang mengajari saya kitab yang diimani ada 4. Al-Quran saya punya, Injil juga punya. Saya katab Injil. Kenapa nggak boleh? Kan harus diimani. Jadi kitab yang luarnya harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah saya dipukuli. Saya ngumpuli duit untuk beli Injil sendiri. Saya upeti supaya jangan tahu bapak mama saya. Yuk kita kupas tuntas. Apa sih maksud beliau menyampaikan ini? Arah mana sih umat Islam ini akan digiringnya? Masuk agama apa umat Islam ini akan digiringnya? Kalau menurut pendapat saya, beliau ini pendeta nampaknya. Kalau menurut pendapat saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Bagaimana kamu mengimani punya aja enggak, baca aja tidak? Lucu kan? Jadi di sini umat Islam ini terasa lucu karena mengimani 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, jadi yang dia bawa sekarang ini ada Al-Quran dan Injil. Antara Zabur dan Taurat tidak dia bicarakan. Dia fokuskan kepada Injil. Ya. Nah, umat Islam adalah umat Nabi Muhammad. Tentu pegangannya Al-Quran, hadis. Jadi kitab yang dipegang oleh umat beragama Islam adalah kitab Al-Quran. Karena umat Islam adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Isa. Kalau umat Nabi Isa, dia pegangannya Injil. Nah, bagaimana cara beliau ini menggiring umat Islam ini supaya membaca Injil, sehingga akan mengakibatkan goyahnya keimanan. Nah, apalagi orang-orang awam yang belum mendapatkan paham akan dinnya Allah.
Maka tingkat keimanan itu ada 3. Yang pertama tingkat keimanan yakin. Yang kedua tingkat keimanan ainul yakin. Yang ketiga tingkat keimanan adalah hakul yakin. Jadi di taraf yakin yang nomor 1 itu umat Islam bisa digoyah. Bisa digoyang keimanannya itu seperti daun ditiup oleh angin. Tapi kalau sudah tingkatan ainul yakin dan hakul yakin, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyangnya. Dia akan tetap mengatakan Allah. Nah, yang kedua, bagaimana dia menggiring umat Islam ini, baik yang anak-anak, remaja, orang tua, digiringnya untuk memiliki kitab Injil, membaca Injil. Dengan menceritakan pengalamannya bersembunyi-sembunyi membeli Injil dengan uang sendiri, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Ini ajaran dia. Supaya kita ini membeli kitab Injil untuk disembunyikan, dibaca tanpa diketahui oleh orang tua. Padahal fungsi daripada orang tua adalah membimbing anak-anaknya. Fungsi orang tua yang nomor 2 adalah mendidik anak-anaknya. Kalau beragama Islam, dididik cara-cara beragama Islam. Bagaimana kelihayan beliau ini bermain di kata-kata. Padahal dia ini bukan orang Islam, tapi dia hanya berselimut dengan agama Islam. Apakah dia tidak tahu bahwa Al-Quran itu diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad? Kenapa dia suruh umat Islam ini untuk membaca Injil? Injil itu dibaca oleh pengikut oleh Nabi Isa, bukan pengikut Nabi Muhammad. Satu-satunya kitab setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini membawa kitab Al-Quran yang diakui, yang harus wajib diimani, hanya satu lagi, yaitu Al-Quran. Allah sudah berfirman, sudah kusempurnakan agamamu, sudah kuredohi agamamu dalam Al-Quran. Artinya apa? Satu-satunya kitab di dunia ini yang Allah redoi hanya Al-Quran. Satu-satunya kitab yang sudah Allah sempurnakan hanya Al-Quran. Jadi Pak Sibul Karim mau main-main dengan kalimat untuk menggoyahkan keimanan umat Islam ini. Menggiring supaya murtad keluar dari agama Islam. Jadi disinilah saudaraku, sahabat-sahabatku, harus berhati-hati mencermati perkataan orang yang berdakwah. Bagaimana dia menggiring opini kita, bagaimana dia menggiring akal kita, bagaimana cara dia menggiring pikiran kita untuk ikut apa yang dia sampaikan. Dia dulu diminta sama orang tuanya dibelikan kitab Injil, tapi dimarahi, bahkan dipukuli. Dia bertanya, apa salah saya? Sementara kan bapak saya yang mengajari saya untuk mengimani 4 kitab. Sudah itu diajari, kalau bapak kita tuh marah, memukul kita, diam-diam kumpuli duit. Diam-diam kumpuli duit, beli Injil, sembunyi. Baca Injil itu. Ya. Sudah itu imani. Nah, keluar dari agama Islam. Pegang kitab Injil. Kalau masih ragu-ragu, pegang dua-dua. Kitab Al-Quran dan Injil. Seperti aku nih. Aku nih khatam Injil. Khatam Al-Quran. Seperti aku. 2 kitab. Kalau orang ragu-ragu untuk masuk agama, orang menganut kitab Injil. Nah, kalau kau takut murtad. Nah, sementara Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita yang membawa firman-firman Allah yang sudah
dibukukan di dalam satu mushaf yang sekarang kita terima yang bernama Al-Quran. Al-Quran adalah isi dari firman-firman Allah untuk petunjuk bagi umat Islam yang ada di dunia ini, untuk umatnya Nabi Muhammad yang ada di dunia ini sampai menjelang kematiannya. Sudah diatur di dalam Al-Quran, baik hubungan sesama manusia maupun hubungan bersama Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Sudah Allah atur di dalam Al-Quran. Sebegitu lengkapnya. Baik dari mulai kita tidur sampai kita bangun lagi, sampai kita masuk ke WC, sampai kita beraktivitas sehari-hari, sudah dibimbing oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saudaraku, hati-hati. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah siapa yang dia sampaikan. Jadi yang harus diperhatikan adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan, supaya selamat dunia dan akhirat, supaya teguh keimanan di dalam diri. Dari keyakinan naik ke ainul yakin, naik ke hakul yakin. Kalau sudah di posisi hakul yakin, hidup mati terserah Allah. Nah, disinilah saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Kalau kita itu masih di dalam, pada umumnya umat Muhammad ini masih dalam taraf keyakinan. Kalau masih dalam taraf keyakinan, itu baru 50-50. Antara percaya atau tidak. Masih di tengah-tengah. Sehingga gitu dimasukkan paham, ajaran-ajaran di luar agama Islam. Dia goyah. Masuk ajaran Hayam Weldo. Masuk ajaran Saiful Karim. Masuk ajaran... aduh, lupa saya namanya itu, orang tua itu. Yang sudah pernah saya bahas di video itu. Alah, lupa saya. Ya, maklumnya nama manusia ya. Ada 3 itu saya bikin catatannya itu. Yang semuanya hanya untuk menjauhkan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk menjauhkan dari ajaran Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 itu yang saya pegang itu. Saiful Karim, Hayam Weldo. Satu lagi lupa saya. Sudah saya bahas juga di video saya itu. Lupa saya. Ya, namanya manusia ada sebaharu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat kan. Kalau Allah kasih ingat, maka dia ingat. Kalau Allah kasih lupa, maka dia akan jadi lupa. Ya kan? Sesuai dengan ucapan la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Tiada dayaku, tiada kekuatanku kecuali dari pertolongan Allah. Jadi kita ini mempunyai ingatan kita ini ada, ya kan, karena pertolongan Allah, ya kan. Tapi kalau Allah ingin melupakan, maka kita akan jadi lupa, karena kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun. Yang punya kekuatan itu hanya Allah semata-mata. Nah, jadi hati-hati saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada dalam mengikuti suatu ceramah. Dan selalulah berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku yang mengikuti renungan kehidupan ini, Allah perteguh keimanan dalam dirinya. Allah rahmati umurnya. Allah redohi umurnya. Allah lancarkan rezekinya. Allah sembuhkan penyakit dari dirinya. Dan Allah naikkan derajatnya.
sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.